Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pelajaran balaghah ilmu ma'ani dan ini adalah pertemuan ketiga khusus membahas ilmu ma'ani. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan khobar diucapkan. Tapi belum kita selesaikan karena waktu juga mepet banget waktu itu. Ada aghradul khobar, tujuan khobar itu diucapkan. Kemarin sudah kita bahas terbagi dua, ada namanya faidatul khobar, cuman menginformasikan. Kemudian yang kedua ada namanya lazimul faidah. Kemudian di antara contoh yang lain, di antara tujuan yang lain adalah tujuan selain faidatul khobar dan lazimul faidah, ada namanya kemarin kita bahas al-istirham. Al-istirham. Contohnya misalnya perkataan Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, ini adalah perkataan Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ketika Nabi Musa selesai membantu dua wanita mengambilkan air dari sumur yang ditutup batu gede, sudah dibantu. Kemudian Nabi Musa kelelahan karena kabur dari Mesir. Dia tidak punya apa-apa, akhirnya dia bersandar di satu pohon. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, aku sangat butuh sekali kebaikanmu, bantuanmu. Nah, jadi dia pengen dibalas kasihani. Kemudian tujuan yang lain adalah idharud dha'f yang sudah kita bahas kemarin. Contohnya adalah perkataan Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'syu syaiba. Sudah kita jelaskan ya. Kemudian tujuan yang lain adalah misalnya idharul huzn. Al-huzn, memperlihatkan kesedihan, yaitu sebagaimana perkataan istri dari Imran ketika beliau melahirkan Maryam. Beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku melahirkannya, yaitu berjenis kelamin perempuan. Akhirnya dia sedih, kenapa nggak laki-laki gitu. Kemudian di antara tujuan yang lain adalah al-fakhr. Nah, contohnya adalah perkataan Qarun ketika dia membangga-banggakan hartanya. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah, ketika Qarun membanggakan harta kekayaan yang sangat banyak, beliau mengatakan, qala innama utituhu 'ala ilmin. Sesungguhnya harta ini aku dapatkan karena ilmuku, karena kemampuanku. Artinya dia tidak mengakui itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tambahan penjelasan yang kemarin, dan sekarang kita akan bahas tentang judul berikutnya yang mengenai jenis-jenis khobar. Adrubul khobar atau anwa'ul khobar atau anwa' al-khobar. Ada 3. Yang pertama namanya ibtidai. Kemudian yang kedua namanya qalabi.
Kemudian yang ketiga namanya ingkari. Nah, apa yang dimaksud dengan qala ibtidai? Ibtidai itu adalah pengucapan khobar yang dimana khobar tersebut lawan bicaranya, mukhatabnya itu khalid dhihni minal hukmi. Nah, jadi annal mukhatab khalid dhihni minal hukmi. Maksudnya adalah lawan bicara itu tidak meragukan dan juga tidak mengingkari. Maka contoh khobar seperti ini diucapkan tidak perlu menggunakan taukid. Misalnya ja'a jaidun. Nah, nggak ada taukidnya sama sekali. Nah, kalau tolabi adalah apabila idza kana al-mukhatab mutaraddidun. Mutaraddidun maksudnya ragu, meragukan apa yang kita ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan sesuatu kepadanya, dia kurang percaya, masih meragukan apa yang kita ucapkan, maka kita ucapkan misalnya inna Zaidan qaimun misalnya. Nah, misalnya kita katakan kepadanya Zaidun berdiri, tapi dia seperti kurang percaya. Maka kita tambahi taukid, satu taukid. Kemudian ingkari adalah idza kana al-mukhatab munkiran. Idza kana al-mukhatab munkiran. Mengingkari apa yang kita ucapkan. Ingkari apa yang kita ucapkan. Maka wajib ada taukidnya. Wajib taukiduhu. Maka wajib ada taukidnya. Kalau ini yuhsan, dianjurkan taukiduhu. Kalau ini wajib ada taukidnya. Itu yang membedakan antara tolabi dan ingkari. Misalnya ketika para orang kafir atau orang-orang musyrik mengingkari hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala latub'atsunna. Bala latub'atsunna. Ini adalah latub'atsun. Ini ada lam taukid dan ini ada nun taukid, sampai dua taukidnya. Jadi ketika orang kafir, orang musyrik mengingkari ada hari kebangkitan, sampai-sampai Allah menyebutkan mereka itu akan dibangkitkan sampai menggunakan dua taukid. Bala latub'atsunna. Iya, benar, kalian akan benar-benar, taukid pertama lam, kemudian nun taukid, akan dibangkitkan dengan sesungguhnya. Jadi ada dua taukid sampai segitu. Karena kenapa harus ada dua taukid? Karena mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari kiamat. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.